Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita surah Yusuf. Yang terakhir kita sampaikan kemarin di ayat yang ke-18 dan ayat-ayat sebelumnya ketika saudara Nabi Yusuf datang kepada ayahnya untuk menyampaikan bahwa Yusuf telah dimakan serigala, kemudian memberikan buktinya berupa baju. Kemudian di ayat yang ke-19 latar kisahnya berubah menjadi tempat di mana Nabi Yusuf dibuang, yaitu sumur. Dimulai di ayat 19 kisahnya menceritakan tentang Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur, kemudian nanti ditemukan oleh orang-orang yang melewati Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu 'alimun bima ya'malun. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Waja'at sayyaratun, waja'at dan telah datang sayyaratun. Kata sayyar kalau di kita diartikan dengan kendaraan atau mobil. Tapi sayyaratun di sini tentu belum ada mobil di zaman Nabi Yusuf. Maka sayyaratun ini adalah orang yang banyak melakukan perjalanan. Alladzina yasiruna, jadi orang yang banyak melakukan perjalanan. Jadi bukan mobil seperti di kita hari ini. Mereka datang, kemudian mereka tersesat. Jadi datang dari Madian menuju ke Mesir dan mereka sempat tersesat. Kemudian akhirnya mereka butuh air dan mereka mengutus salah satu di antara mereka untuk nyari air. Begitu ada sumur, maka diutus salah seorang dari mereka untuk ambil air. Fa'arsalu waridahum, maka para pengembara ini atau orang yang kafilah yang berjalan ini, ketika mereka mencari air, butuh air, maka mereka utus salah seorang dari mereka untuk mengambil air. Maka yang mengambil air ini pun mendatangi sumur dan fa'adila dalwa, kemudian dia mulai menurunkan timba ke dalam sumur. Begitu dia menurunkan timba ke dalam sumur, begitu timbanya diangkat, ternyata ada Nabi Yusuf yang ikut di timba tersebut atau di tempat mengambil air tersebut. Maka begitu dia orang yang ngambil air ini mendapati ada seorang anak, maka dia mengatakan qala ya bushra. Maka dia berkata ya bushra. Ini ada yang mengatakan bushra ini nama orang, atau nanti kalimat yang lain bushra ini sebagai ungkapan kegembiraan. Bushra, beruntung kita, betapa senangnya kita. Hadza ghulam, ini ada seorang anak. Wa asarruhu bidha'ah, kemudian yang menemukan Nabi Yusuf ini kemudian menyembunyikannya dari rombongan. Dalam arti menyembunyikan itu, dia ingin menjadikan anak ini sebagai budak yang nanti bisa dijual dan dia ingin menguasai uangnya sendiri. Nah, kalau dikabarkan kepada yang lain, nanti takutnya kalau dijual kemudian uangnya harus dibagi-bagi. Jadi dia sembunyikan. Sembunyikan itu dalam arti dia menganggapnya ini saya beli sendiri. Jadi bukan nemu. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka
kerjakan, yang mereka lakukan. Nah, nanti ada yang mengatakan bahwa ayat berikutnya kita baca dulu, wasyarahu, dan mereka menjualnya. Nah, mereka ini nanti ada yang mengatakan adalah yang menemukan, atau mereka ini adalah saudaranya Nabi Yusuf. Jadi saudara Nabi Yusuf yang menjual Nabi Yusuf, kita manimbahsin dengan harga yang buruk, dengan harga yang sedikit. Kata bakhsin, penafsirannya ada yang mengatakan dengan harga yang tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena Nabi Yusuf aslinya orang yang merdeka, bukan budak. Lah orang merdeka kok dijual, maka tidak boleh mengambil uangnya. Tapi nanti ada yang mengatakan bakhsin, nominal yang kecil, sedikit. Darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20 dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak butuh kepada Nabi Yusuf ini. Jadi tadi yang menemukan tadi, nanti ada yang mengatakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf mereka masih nungguin. Jadi tidak langsung, mereka ingin memastikan nanti apa yang terjadi, maka mereka nunggu tapi tidak di dekat sumur, dari tempat agak jauh. Begitu nanti salah satu dari mereka ingin memberikan makan, dimasukkan ke dalam sumur, ternyata mereka mendapati adanya sudah tidak ada, Nabi Yusuf sudah tidak ada. Maka mereka mencari, ternyata Nabi Yusuf sudah ditemukan oleh rombongan kafilah tadi. Kemudian mereka mengatakan, ini adalah budak kami. Jadi saudara Nabi Yusuf mengenalkan Yusuf ini kepada mereka, ini adalah budak kami yang kabur. Jadi ini adalah budak kami yang kabur, kalian harus mengembalikannya kepada kami. Akhirnya dikembalikan. Karena mereka mengaku budak. Dan Nabi Yusuf ditakut-takuti, jangan sampai buka mulut, jangan sampai mengaku kalau mereka adalah saudaranya. Maka mereka mengaku ini budak kami yang kabur. Setelah itu mereka menjualnya kepada kafilah tadi dengan harga yang buruk tadi, dengan harga yang sedikit. Jadi itu kurang lebih kejadiannya bagaimana Nabi Yusuf diangkat dari sumur tadi. Kata ya Bushra yang tadi kita sampaikan, ada yang mengatakan ini nama orang, ada yang mengatakan betapa senangnya, betapa bahagianya kita mendapatkan seorang anak. Mengapa menggunakan kata Bushra? Karena sejak muda, sejak kecil Nabi Yusuf sudah kelihatan tampannya. Bahkan nanti diriwayatkan Nabi Yusuf itu Allah anugerahi setengah dari ketampanan manusia yang ada di dunia. Dan Nabi Yusuf mendapati ketampanan itu dari neneknya, yaitu Sarah, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memang terkenal kecantikannya. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana nanti ketika Sarah ini digoda oleh Raja Namrud, raja yang ada di Mesir saat itu. Kemudian karena cantik kan, dan raja ini punya kelainan. Kelainannya apa? Dia suka ganggu istrinya orang. Kalau perempuan belum punya istri malah dia nggak tertarik. Jadi mungkin tantangannya beda kali ya. Jadi dia punya kelainan, kalau sudah miliknya orang malah dia suka. Kalau perempuan itu belum ada yang memiliki, belum punya suami, orang ini, raja ini malah tidak tertarik, kurang tertarik. Tapi kalau sudah dimiliki orang, dia malah tertarik. Makanya ada kisah nanti dia ingin menggoda Sarah, kemudian Nabi Ibrahim mengaku dia adalah saudariku, padahal kan istrinya. Dan kita tahu kisahnya itu, bagaimana nanti Allah jadikan raja yang jahat ini ketika ingin menyentuh Sarah, Allah jadikan tangannya tidak bisa digerakkan. Kemudian dia minta maaf, akhirnya tangannya bisa digerakkan. Pengen melakukannya lagi, pengen menjamah lagi, akhirnya tangannya tidak bisa digerakkan lagi sampai beberapa kali. Kemudian raja ini marah, ini yang kalian bawa ini bukan manusia tapi setan, karena tadi nggak bisa disentuh maksudnya. Nah, nanti singkat cerita, raja yang jahat ini, raja ini justru malah memberikan hadiah kepada Sarah, seorang wanita yaitu Hajar.
Jadi Nabi Yusuf mewarisi ketampanan itu dari mbahnya Sarah yang memang terkenal sangat cantik. Beberapa pelajaran yang kita sampaikan di sini. Pertama, pertolongan yang Allah berikan kadang secara zahir buruk, tidak baik. Makanya kemarin di awal kan kita sampaikan, ketika mendapatkan kasih sayang dari ayahnya yang kelihatan baik itu, justru kasih sayang itu yang menyebabkan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur kelihatan buruk, dibuang sendirian, tapi justru dari sumur nantilah yaitu jalan yang mengantarkan Nabi Yusuf menuju ke Mesir. Di Mesir dibeli oleh orang kaya, pembesar Mesir, kelihatan baik, tapi justru dengan dibeli oleh pembesar Mesir itu menjadi sumber fitnah. Beliau digoda, akhirnya masuk penjara. Masuk penjara kelihatan buruk, tapi justru dari penjara itulah yang mengantarkan Nabi Yusuf bertemu dengan raja yang memimpin di Mesir. Jadi takdir Allah seperti itu. Kadang kelihatan tidak enak, kadang kelihatan secara zahir buruk, tapi di balik keburukan itu Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Makanya Allah sudah mengingatkan wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kalian benci ini di belakangnya nanti Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan. Dan yang uniknya ayat ini Allah letakkan di surah An-Nisa, surah tentang istri. Maksudnya apa? Kadang kalau kita punya pasangan istri rada cerewet, bawel, bisa jadi gak enak. Tapi yakinlah, di balik rewelnya mereka, bawelnya mereka ada kebaikan-kebaikan. Jadi ayat tentang tadi Allah yang menyampaikan, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, tapi dari apa yang kalian benci itu ternyata ada kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Jadi disabari saja, dinikmati saja, disabari. Nah, gitu. Jadi sama tadi kan, dimulai dari sumur, kemudian nanti dijadikan budak, dijual, namanya budak, tidak ada enak-enaknya. Kemudian nanti di penjara, jadi nggak ada enak-enaknya. Tapi justru semua yang kelihatan tidak enak yang dijalani oleh Nabi Yusuf ini nanti mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang sampai puncaknya nanti Nabi Yusuf mendapatkan posisi yang sangat tinggi di Mesir. Kemudian pelajaran yang kedua, orang lain memandang kita seperti apa, seharusnya kita tetap menjadi orang yang baik. Tidak peduli cara orang melihat kita seperti apa. Nabi Yusuf ketika nanti di dalam penjara sekalipun orang mengatakan inna lanaraka minal muhsinin. Bahkan di dalam penjara orang yang dekat bareng Nabi Yusuf di penjara memandang Nabi Yusuf adalah inna lanaraka minal muhsinin. Kami itu melihatmu orang yang baik. Nanti di tempat yang lain juga sama. Jadi tidak peduli orang lain menyebut kita seperti apa, maka kita tetap menjadi orang yang baik. Cara pandang orang lain kepada kita tidak boleh mengubah jati diri kita. Artinya ya kita tetap menjadi orang baik dimanapun. Sekalipun tempatnya itu tempat yang tidak baik, penjara atau yang lain tadi, tapi kita tetap menjadi orang baik. Bahkan yang sama-sama di penjara melihat Nabi Yusuf, inna lanaraka, sungguh kami melihatmu adalah termasuk orang-orang yang muhsin. Kata ya bushra, mulailah dengan kalimat yang penuh dengan keoptimisan. Jadi orang yang menemukan Nabi Yusuf tadi, dia tidak menganggap menemukan anak itu sebagai beban yang nanti akan memberatkannya di kemudian hari, akan menyusahkannya. Tapi orang ini yang begitu menemukan, wah ini menguntungkan, ya busyra, ini membahagiakan. Jadi seharusnya kalimat ini juga kita ucapkan untuk kita dalam mengawali sesuatu, mendapati sesuatu, maka ucapkan kalimat-kalimat optimis. Dan yang paling membuat kita optimis adalah tadi, mulailah sesuatu itu dengan menyertakan Allah dalam aktivitas kita. Minimal dengan membaca basmalah, minimal dengan menyebut nama Allah. Karena begitu nama Allah kita sebutkan, kita mulai dari awal, kita awali aktivitas kita, maka dia akan mengubah yang tidak baik menjadi baik.
mengubah yang kelihatan sedikit akan menjadi banyak, mendatangkan keberkahan untuk aktivitas yang kita lakukan. Terkadang orang lain lebih bisa menghargai kita dibanding keluarga sendiri. Jadi kan, kalau tadi saudara-saudara Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf, justru yang menemukan Nabi Yusuf menganggap ini adalah anugerah, ini adalah karunia. Makanya mereka senang sampai mengatakan ya busyra, duhai menyenangkan, duhai membahagiakan sekali menemukan anak ini. Bahkan termasuk nanti orang yang membeli Nabi Yusuf, pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf, begitu nanti dibawa pulang, apa kalimatnya? Akrimi mazwahu, muliakan dia, tempatkan dia di tempat yang nyaman, yang membuat dia senang, nyaman di sini. Asa ayyan fa'ana, bisa jadi nanti dia akan suatu saat membawa manfaat untuk kita. Makanya ini kita ingat, kadang orang lain itu lebih bisa menghargai kita, lebih bisa memuliakan kita dibanding orang dekat kita sendiri, bahkan dibanding keluarga. Kadang keluarga sinis kepada kita atau ada yang tidak senang, tapi justru orang lain malah lebih bisa menghargai keberadaan kita. Sesuatu yang berharga menjadi tidak bernilai jika berada di tempat yang salah. Nabi Yusuf alaihissalam yang luar biasa, tampannya luar biasa, tapi karena berada di tempat yang salah, dipegang oleh orang yang salah, menjadi tidak berharga kan. Dia dihargai dengan harga yang kecil, yang sedikit. Bahkan mereka tidak butuh kepada Nabi Yusuf tadi, padahal beliau nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Namanya orang tidak tahu ilmunya, namanya orang tidak ngerti kan, bahwa anak yang ditemukannya ini nanti akan menjadi seorang nabi, seorang rasul, menjadi orang yang besar. Maka mereka tidak bisa menghargainya, justru dijual, bahkan saudara-saudaranya sendiri menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat sedikit, sangat remeh harganya. Jadi sesuatu yang berharga kadang menjadi tidak ada nilainya kalau dia berada atau di tempat yang salah, atau berada di tangan orang yang salah. Maka kisah kemudian berlanjut kepada tuan yang membelinya, membeli Nabi Yusuf. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi. Dan orang yang membelinya, membeli Nabi Yusuf, yaitu orang Mesir, pembesar Mesir ini, dia berkata kepada istrinya, akrimi mazwah, muliakan tempat untuk, berikan tempat yang nyaman untuk anak ini. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan. Semoga nanti anak ini memberikan kebaikan untuk kita, memberikan manfaat untuk kita, atau kita jadikan dia seorang anak, kita angkat dia menjadi anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, dan demikianlah kami memberikan kedudukan untuk Nabi Yusuf di bumi ini, walinu'allimahu min ta'wilil hadits, dan agar kami bisa mengajari Nabi Yusuf tentang mentakwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah maha kuasa untuk melaksanakan apa kehendaknya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tentang ayat ini nanti Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, ada 3 orang yang firasatnya sangat tepat. Firasat itu apa? Ketika dia melihat sesuatu, dia memandangnya jauh ke depan, bahwa ini nanti akan begini, nanti dia akan begini. Dan itu ada 3 orang yang 3 manusia yang firasatnya sangat tepat, sangat kuat. Afrosun nas salata. Ada 3 orang yang firasatnya sangat tepat, sangat kuat. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah ini, pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Begitu dia melihat Nabi Yusuf, dia langsung punya firasat bahwa anak ini pasti suatu saat akan memberi manfaat kepadaku. Anak ini nanti suatu saat pasti akan memberikan kebaikan kepadaku. Dan firasatnya ternyata benar. Nanti di kemudian hari Nabi Yusuf menjadi pembesar Mesir. Dan yang kedua siapa? Yang kedua adalah gadis yang membawa Nabi Musa pulang ke ayahnya. Di kisah surah Al-Qasas, ketika Nabi Musa lari dari kejaran Firaun sampai ke negeri Madian, kemudian beliau beristirahat karena kelelahan, karena dikejar-kejar mau dibunuh. Maka ketika beliau beristirahat di bawah pohon,
melihat ada orang-orang sedang memberi minum ternaknya, ternyata agak menjauh ada dua gadis yang menunggu giliran untuk memberi minum, kemudian ditolong oleh Nabi Musa. Begitu selesai ditolong, gadis ini pulang bercerita kepada ayahnya, tadi saya ditolong oleh seorang pemuda. Maka Nabi Musa diundang untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita nanti kan ada obrolan. Salah satu putri dari orang ini bicara kepada ayahnya, wahai ayah, istajirhu, angkat dia sebagai pegawai kita. Ya abadi istajirhu, wahai ayahku, angkat dia sebagai pegawai kita. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya dia layak untuk dijadikan pegawai karena dia orang yang kuat dan amanah. Padahal baru pertama kali ketemu, tapi wanita gadis ini langsung bisa menilai bahwa Nabi Musa ini, orang ini adalah pemuda yang qawi dan amin, kuat dan amanah. Kalau kuat mereka sudah melihatnya. Dari mana? Batu yang digunakan untuk menutupi sumur itu, untuk angkatnya butuh beberapa orang. Tapi ketika Nabi Musa datang untuk membantu gadis ini, beliau mengangkat sendirian. Makanya gadis ini melihat dengan matanya sendiri, ini adalah pemuda yang kuat. Nah, amanahnya dari mana beliau melihatnya? Kan baru pertama kali ketemu, kok sudah bisa menilai bahwa anak muda ini pasti amanah. Setidaknya nanti dari perjalanan pulang, ketika Nabi Musa dibawa pulang, kita tahu kan di awal nanti si gadis ini berjalan di depan dan Nabi Musa di belakang. Nah, dalam Islam kan tidak boleh seperti itu. Seorang laki-laki berjalan di belakang perempuan kan tidak boleh. Perempuan asing maksudnya, kan tidak boleh. Makanya Nabi Musa merasa tidak nyaman. Akhirnya Nabi Musa bilang kepada mereka, biarkan saya yang jalan di depan. Nanti kalau saya harus berbelok, lemparkan kerikil ke arah di mana saya harus berbelok, ke kanan apa ke kiri. Maka disitulah gadis ini mendapati ini orang adalah pemuda yang menjaga dirinya. Kalau terhadap kehormatannya saja dia menjaga diri, menjaga kehormatan, apalagi tentang amanah. Dan itu ternyata terbukti kan. Disuruh kerja 8 tahun gak digaji pun mau Nabi Musa. Bahkan dilebihkan sampai 10 tahun. Imbalannya apa? Bisa menikah dengan salah satu gadis itu. Nah, ini termasuk firasat namanya. Jadi dia melihat sesuatu, kemudian dia punya optimisme tinggi bahwa orang ini nanti akan begini-begini. Jadi gadis itu melihat Nabi Musa sekali, langsung bisa menilai ini orang yang kuat fisiknya dan orang yang sangat amanah, dan terbukti benar. Orang yang ketiga adalah firasatnya Abu Bakar kepada Umar. Jadi nanti Abu Bakar menjelang wafat, Abu Bakar kan begitu sakit menjelang wafat itu, orang-orang kemudian meminta, wahai Abu Bakar, angkatlah seseorang untuk jadi penggantimu nanti sebelum engkau meninggal. Abu Bakar tidak mengangkat, cuma Abu Bakar memberikan calon. Di antara calon yang ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Umar. Yang dipilih oleh Abu Bakar Umar. Jadi belum ditunjuk langsung, tapi dicalonkan. Abu Bakar mencalonkan Umar. Begitu yang dicalonkan Umar, beberapa sahabat protes. Kenapa protes? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau milih Umar? Umar kan orangnya keras, kasar, dikit-dikit penggal kepala, dikit-dikit penggal kepala. Kenapa engkau memilihnya jadi penggantimu? Lihat Abu Bakar, kalimatnya luar biasa. Beliau mengatakan, Umar itu dia bersikap tegas seperti itu, keras seperti itu, karena Umar melihat diriku terlalu lembut, terlalu lembek. Nanti kalau dia sudah jadi penguasa, sudah jadi pemimpin, dia akan lembut kepada orang yang dipimpinnya. Lihat. Kan Umar sepanjang yang kita tahu bersama Nabi kan, dikit-dikit tadi kan, ya Rasulullah, izinkan aku pegal kepalanya orang ini kan. Selalu begitu. Lihat orang macam-macam, kelihatan munafiknya, langsung kita izin, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Izinkan, biarkan aku pegal kepalanya orang ini. Itu terus yang dilakukan Umar. Bahkan ketika dimintai saran kan, tentang bagaimana nasib 70 tawanan perang Badar ini, kita harus apakan? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, panggil kerabat-kerabatnya mereka, suruh mereka menyembelih kerabatnya sendiri. Jadi memberi saran itu langsung tegas, nggak ada nggak ada basa-basi, nggak ada alus-alusnya. Bayangkan 70 tawanan, Umar memberikan usulan, ya Rasulullah,
panggilkan kerabat mereka yang menjadi tawanan satu persatu dan minta mereka yang mengeksekusi saudaranya yang jadi tawanan ini, keluarganya yang jadi tawanan ini. Itu Umar. Kalau Abu Bakar sangat lembut. Makanya Abu Bakar tadi mengatakan Umar seperti itu, keras tegas seperti itu karena dia melihat aku terlalu lembek. Nanti kalau dia sudah jadi pemimpin, dia akan lembut kepada rakyatnya dan itu terbukti. Jadi lagi-lagi sangat tepat apa yang disampaikan oleh Abu Bakar terhadap Umar. Begitu Umar jadi khalifah, Masya Allah kita tahu kan, ketika terjadi kesulitan, krisis, orang-orang sulit mendapatkan makanan, apa yang dilakukan Umar? Umar itu sampai tadi kan, salah satu solusi yang dibuat Umar adalah membuat dapur umum. 9 bulan terjadi Amur Ramadan, tahun krisis, itu selama waktu kurang lebih 9 bulan itu Umar tidak pernah makan di rumahnya, tidak pernah makan bareng keluarganya. Umar selalu makan di dapur umum dengan menu makanan yang sama yang dimakan oleh masyarakat yang sedang kesulitan saat itu. Sampai kulitnya Umar itu berubah karena makanan di dapur umum ya tentu seadanya kan, nggak mungkin mewah. Dan khalifah loh makannya sama dengan mereka yang kesulitan ini, sampai kulitnya berubah pucat. Dan ketika beliau suatu kali khutbah, perutnya keroncongan bunyi, perutnya keroncongan, padahal khalifah, perutnya bunyi. Apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau tusukkan jarinya ke perutnya dan dia bilang kepada perutnya, terserah kamu mau berkeroncongan atau tidak, demi Allah aku tidak akan memberikan kamu makan sampai mereka masyarakat ini makan lebih dulu. Itu bukti kelembutan Umar. Dan kita juga melihat bagaimana Umar itu kalau malam hari keliling untuk memeriksa, jangan-jangan masih ada keluarga yang belum makan, jangan-jangan masih ada keluarga yang sakit, jangan-jangan masih ada keluarga yang butuh pertolongan malam ini. Dan betul kan kita dapati bagaimana ketika Umar keliling malam itu mendapati seorang ibu akan melahirkan, kesakitan karena akan melahirkan. Umar yang membantu, panggil istrinya untuk membantu kelahirannya, Umar yang masak airnya. Ketika keliling di waktu yang lain, mendapati keluarga masih ada seorang ibu yang masak, ternyata yang dimasak batu, maka Umar sendiri yang mengambil makanan dari Baitul Mal, kemudian digendongnya sendiri, dipanggulnya sendiri untuk diantarkan kepada ibu ini, dan Umar yang memasaknya sendiri. Ketika mendapati ada dialog seorang ibu dengan putrinya, maka Umar menyaksikan ada masalah apa di masyarakat ini, ada masalah apa di rakyat ini. Jadi Umar perhatian betul. Sampai kalimat Umar, Masya Allah, seandainya ada kendaraan yang terpeleset di Yaman, padahal Umar kan memimpinnya di Madinah kan, Umar memimpinnya di Madinah, dan Umar mengatakan kalau seandainya ada kendaraan, ada binatang yang terpeleset di Yaman karena jalannya tidak diperbaiki, demi Allah nanti Umar akan ditanya di hadapan Allah. Bayangkan Bapak, Madinah Yaman, jauhnya kayak apa kan? Yaman kamu kalau mau melontarkan roket aja ke Israel 2000 km lebih kan. Ini jaraknya kurang lebih setengahnya kan, 1000 km. Tapi Umar mengatakan, kalau sampai ada kendaraan binatang terpeleset di Yaman, Umar mimpinnya di Madinah, demi Allah nanti Umar akan ditanya di hadapan Allah, kenapa tidak memperbaiki jalan itu. Bayangkan kalau seorang pemimpin kita seperti ini, kan bahagia ya kita. Nah, itu firasatnya seorang seorang Abu Bakar kepada Umar. Maka di ayat ini kita dapati pelajarannya, ada orang itu kalau memang dia bakatnya orang yang baik, orang yang soleh, orang lain sekali melihatnya terus sudah langsung kelihatan. Oh ini anak ini baik, oh anak ini orang ini bisa dipercaya. Jadi ada orang yang kilau permatanya itu bisa kelihatan dengan sekali melihat. Sebagaimana kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik itu kan majelisnya khusus untuk orang-orang dewasa. Beliau nggak boleh ada anak-anak di majelis ilmunya Imam Malik. Kenapa? Karena beliau tidak mau terganggu. Jadi nggak diizinkan tuh ada anak-anak di majelis beliau. Karena beliau menyampaikan hadis Nabi dan beliau merasa di majelis itu harus betul-betul khusyuk, tidak boleh ada anak-anak. Nah ketika ada Imam Syafi'i yang masih muda datang, 10-an tahun datang kepada Imam Malik belajar, awalnya kan mau ditolak oleh Imam Malik kan. Ditolak karena beliau nggak terima murid anak-anak. Tapi Imam Syafi'i kemudian mengatakan, wahai imam, wahai guru, saya sudah menghafal kitab Anda Al-Muwatta. Begitu dites ternyata benar, maka diterima. Kemudian Imam Malik mengatakan, nah
Aku melihat dalam dirimu ada cahaya dari Allah. Jangan padamkan cahaya itu dengan bermaksiat. Jadi sang guru langsung bisa melihat anak ini nanti akan menjadi orang besar. Dan kisah yang seperti ini luar biasa banyak. Jadi orang itu kalau memang ada bakat kebaikan yang luar biasa, maka orang sekali melihat itu langsung ada, oh iya ini orang baik, oh ini orang soleh, ini orang luar biasa. Masing-masing nanti akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Mereka yang menjual Nabi Yusuf dengan harga murah, mereka kehilangan kebaikan. Sementara pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf dan memuliakannya, menganggapnya seperti anak, maka beliau mendapatkan balasan yang luar biasa nanti di kemudian hari. Nanti kita akan lihat di ayatnya, ayat berikutnya. Asa ayyan fa'ana. Inilah gaya komunikasi Al-Quran. Selalu memasukkan rasa optimis, selalu mengajak untuk orang itu memandang masa depan itu dengan pandangan yang membahagiakan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan banyak pesimis. Asa ayyan fa'ana. Nemu budak, tapi Quran sudah menyebutkan barangkali anak ini nanti akan memberi manfaat untuk kita. Jadi harus begitu. Kita memandang anak kita memandang murid kita, pandang mereka dengan pandangan optimis. Kelak anak ini nanti yang akan membantu saya di akhirat nanti. Kelak murid saya ini nanti yang akan membesarkan atau mendoakan saya ketika saya sudah meninggal dan seterusnya. Jadi kalau kita memandang anak kita, murid kita, santri kita dengan pandangan optimis seperti ini, maka pasti yang ada kita akan menyayangi mereka dengan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Wallahu ghalibun ala amri. Ini adalah rahasia dari semua kisah perjalanan Nabi Yusuf. Orang ingin Nabi Yusuf keburukan, Allah memberikan kebaikan. Yang berlaku adalah kebaikan yang Allah inginkan. Jadi semua yang berlaku di takdirnya Nabi Yusuf dan takdir kita semuanya, Pak, adalah apa yang Allah kehendaki. Makanya ayat ini, potongan ayat ini adalah kunci dari semua yang kita jalani di dunia ini. Wallahu ghalibun ala amri. Allah ketika menginginkan sesuatu terjadi, maka tidak ada apapun yang bisa menghalanginya, pasti terjadi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di dalam surah Yusuf ini kalimat ini terulang 3 kali. Kenapa begitu? Menunjukkan bahwa bahkan kisah Nabi Yusuf saja loh kita tidak bisa menebaknya. Sebelum kita membaca, sebelum kita mengenal surah Yusuf dengan benar isinya, kan kita tidak bisa menduga kan. Paling kalau baca di awal kita merasa wah Nabi Yusuf akan meninggal ini, masuk ke sumur sendirian gelap. Tapi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan begitu juga dengan kita. Banyak hal yang kita tidak ketahui dari takdir Allah, maka perbanyak kita minta kepada Allah takdir yang baik. Dan perbanyak minta kepada Allah semoga Allah temukan kita, mudahkan kita menuju takdir terbaik kita. Terakhir, rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu akan bisa didatangkan ketika kita merupakan orang-orang yang banyak berbuat ihsan, banyak berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.